Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang supir mini swalayan di Samarinda terancam pidana 15 tahun penjara karena mencabuli bocah SD. Pungutan liar parkir kendaraan di tepian Mahakam Samarinda meresahkan warga. Polisi meminta warga melapor secara resmi. Uang tunai 24 juta rupiah dipeluk pria tidak bernyawa di Samarinda. Uang yang sebagian robek itu kini ditukarkan ke Bank Indonesia. Pria yang digelandang polisi di Samarinda ini profesinya supir swalayan mini. Ia ditangkap karena dituduh mencabuli anak di bawah umur. Parahnya, korban kekerasan seksual merupakan tetangganya sendiri yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Bersama pelaku disita barang bukti berupa pakaian korban. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan, tersangka berdalih perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Namun hasil penyelidikan didapati perbuatan tersebut ada indikasi pemaksaan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan saat tersangka usai mandi. Mandi, melihat korban, mungkin mau mandi juga, lalu ditanya ibunya. Ada unsur paksanya, lalu melakukan perbuatan ini. Ada hubungan tertentu antara korban dan pelaku? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dia lihat korban langsung dipaksa dan dibawa atau diapain? Karena mungkin pelaku ini hidup sendiri, lalu habis mandi dia melihat korban, mungkin ada bayang-bayang hitam yang melewat, sehingganya dia hilang. Lalu dia melakukan perbuatan memaksakan si korban dan mohon maaf, sempat sekali untuk ya, karena pepaksaan disetubuhi. Hanya sekali, terus tiba-tiba ada orang dari luar teriak. Setelah itu langsung dengan kos-kosan beda-beda tipis ya. Satu. Akibat ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Minibus bernomor polisi KT1526YE Selasa siang terperosok ke jurang dekat permukiman padat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil rusak cukup parah. Aziz, sang pemilik mobil, menyatakan peristiwa itu terjadi saat mobil dibersihkan usai digunakan untuk mengangkut penumpang. Tiba-tiba mobilnya meluncur deras ke jurang. Aziz menduga rem tangan mobilnya itu belum difungsikan secara benar. Saya sih lagi bersih-bersih. Bersih-bersih mau cuma pulang makan sih. Jadi saya bersih-bersih dulu, mau narik. Moro-moro jalan. Jalan mobilnya tuh. Baru saya keluar, saya tahan, nggak mampu. Nggak sempat ya, nggak sempat. Nah, pada saat bersihkan itu posisi handbrake-nya gimana nih Mas, rem tangannya? Mungkin kurang ketekan sih mungkin. Kurang full ya Kurang nariknya ya. full. Biasanya mobil ini digunakan untuk apa kesehariannya? Maksim nih, Mbak. Maksim ya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kebingungan untuk mengevakuasi mobil tersebut karena jalannya sempit. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan derek. Jadi terkait dengan adanya insiden kendaraan yang terjatuh ini, kita mengupayakan kren untuk
mengevakuasi, karena kalau kita menggunakan kendaraan mobil kren kelihatannya tidak bisa, mengingat badan jalan dan medannya juga lumayan sulit. Kita sekarang sedang menghubungi pemilik kerennya dan nanti dia akan melihat kondisi TKP. Jadi kendalanya di jalan yang sulit ya sebenarnya ya, komandan ya. Medannya sulit, juga medannya tahu sendiri medannya seperti begini. Oke, baik. Terima kasih. Menjelang sore, mobil belum berhasil dievakuasi. Petugas berupaya bekerja cepat agar tidak membahayakan rumah warga yang ada di bawah perbukitan tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warga Gang Pila Damai Bahagia Balikpapan, Senin malam bergotong royong membongkar satu bangunan rumah yang berdiri di tepi pantai. Rumah tersebut dibongkar karena kondisi miring usai dihantam ombak besar. Sementara beberapa rumah lain kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Bangunan yang berdiri di bibir pantai itu miring dan nyaris roboh. Beruntung, rumah tersebut tidak berpenghuni, hingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Sebelumnya, warga sudah meminta bantuan PLN agar segera mencabut kabel listrik di rumah tersebut. Akan tetapi, petugas tidak berani bertindak karena hujan. Kondisi bangunan yang kian miring membuat warga sepakat membongkarnya. Pertama-tama itu saya lihat itu tiangnya agak retak-retak pertama, terus kita hubungi suatu PLN, tolong dicek setrumnya, jangan sampai ada membahayakan. Jadi pihak PLN ini ada 2 orang datang di sini, dia mengontrol, katanya dia tidak mau memindai karena hujan. Nah, takut, jadi tunggu hujannya. Nah, terus itu aku bilang, ini rumah ini gak rawan betul ini. Nah, jadi dia bilang, nunggu aja hujannya. Jadi saya bilang, ya sudah. Pas saya waktu itu waktu robohnya itu sekitar jam 2:30. Warga sepakat membongkar karena khawatir rumah tersebut akan ambruk. Jika itu terjadi, diyakini akan membahayakan keselamatan warga sekitar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.